Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu, adalah sangat menyenangkan apabila kita mengetahui kemampuan kita, kekuatan kita, dan juga mengetahui kekuatan dari teman-teman yang menjadi teman sekerja kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pengetahuan ini akan memberikan kita kekuatan, semangat di dalam mengerjakan tugas tersebut. Firman Tuhan di dalam Mazmur 111 ini menjelaskan tentang siapakah Allah itu. Dijelaskan bahwa Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, perbuatan-perbuatan besar pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan dibawa oleh Allah ke tanah Kanaan. Pemazmur menceritakan perbuatan-perbuatan Allah agung adanya, ajaib. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia memberikan pusaka bagi umatnya, serta memberkati umatnya sesuai dengan janjinya. Seperti tertulis di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu. Atas kuasa Allah yang besar dan ajaib ini, pemazmur bersyukur kepada Allah. Dan ia berharap agar perbuatan-perbuatan besar dari Allah ini diselidiki, serta berharap agar bangsa Israel menikmati kuasa Allah ini. Dan untuk itu pemazmur meminta agar mereka berhikmat. Ayat yang ke-10. Gereja kita memberi tema firman Tuhan minggu ini, perkataan Allah yang penuh kuasa. Melalui tema ini, gereja kita mau menjelaskan, mau meyakinkan umatnya bahwa perkataan Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau kita membaca Alkitab, memang Alkitab mencatat bahwa Allah itu maha kuasa, di mana melalui perkataannya ia menciptakan apa yang diinginkannya. Nah, kalau pemazmur dalam Mazmur 111 ini menjelaskan bahwa Allah itu berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar, maka timbul pertanyaan, apakah yang mau disampaikan oleh Allah melalui pernyataan kuasanya ini? Nah, kalau kita meneliti Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Mazmur 111 ini, kita akan menemukan paling sedikit 3 hal yang mau disampaikan oleh Allah melalui perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya, melalui pernyataan kuasanya. Nah, hal yang pertama yang mau disampaikan oleh Allah melalui pernyataan kuasanya adalah
bahwa Ia adalah Allah yang adil. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan dalam ayat yang ketiga dan ke-7 menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah itu menunjukkan keadilannya, Bapak Ibu. Ketika Allah mengupayakan kebebasan bagi bangsa Israel dari tangan orang Mesir, di mana Allah menyuruh Musa untuk menemui Raja Firaun, namun Raja Firaun tidak bersedia untuk melepaskan bangsa itu. Karena apa? Karena bangsa itu merupakan keuntungan bagi mereka. Karena bangsa itu telah menjadi budak bagi orang-orang Mesir. Orang Mesir telah lupa bahwa kedatangan Yakub, kedatangan bangsa Israel ke Mesir adalah karena Mesir ditolong oleh Yusuf lepas dari malapetaka kelaparan. Bangsa Israel diperlakukan semena-mena. Mereka dijadikan budak, anak-anak laki-laki mereka dibunuh. Agar apa? Agar mereka tidak bertambah banyak, supaya mereka tidak menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. Atas ketidakadilan ini, bangsa Israel berteriak kepada Allah, dan kemudian Allah menolong mereka. Nah, guna menyatakan keadilannya, Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar, Bapak Ibu sekalian. Ia melakukan 10 tulah. Ia membelah laut Teberau guna bangsa itu keluar dari Mesir. Allah menyatakan kuasanya di Mesir untuk menyatakan keadilannya, untuk menentang kesemena-menaan orang Mesir terhadap umatnya. Nah, Bapak Ibu, Allah sanggup menolong umatnya Israel melalui kuasanya yang tak terbatas. Ia juga sanggup menolong kita ketika kita diperlakukan tidak adil. Nah, oleh karena itu, mari kita tetap setia mengikut Yesus. Izinkan saya sedikit memberi kesaksian. Sebelum saya pendeta, saya bekerja di BUMN. Ada banyak ketidakadilan saya alami ketika saya bekerja. Sampai pada suatu saat saya berteriak dan saya menangis, memohon pertolongan dari Allah. Dan Allah menolong saya, memulihkan saya di dalam pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang mau disampaikan oleh Allah melalui pernyataan kuasanya ini adalah bahwa Ia adalah Allah yang kekal. Ayat 5 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah mengingat untuk selama-lamanya janjinya. Ayat yang ke-5. Titah Allah itu teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dia melakukannya dalam kejujuran. Ia tidak berbohong. Ayat yang ke-7 dan 8. Pernyataan Allah ini tentang kuasanya ini, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya ini di Mesir sampai di Kanaan, adalah juga menunjukkan bahwa Ia tidak pernah melupakan janjinya. Yaitu janji yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Allah tetap menepati janjinya, yaitu bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya Abraham, sekalipun orang yang kepadanya Allah berjanji sudah lama meninggal, yaitu kurang lebih 600-an tahun sebelumnya. Penggenapan janji Allah kepada orang Israel ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Allah itu setia. Ia tidak pernah berbohong. Ia tidak pernah ingkar janji. Karena apa? Karena Dia kekal adanya. Allah itu tidak pernah berubah. Ia tidak pernah ingkar janji.
Seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari tetaplah setia padanya. Walaupun mungkin saat ini ada janji Tuhan yang sedang engkau tunggu, yang belum digenapinya. Mari tetap setialah. Dia tidak pernah ingkar janji. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang mau disampaikan oleh Allah melalui pernyataan kuasanya ini adalah bahwa Ia adalah Allah yang pengasih. Ayat 4 dan ayat 6. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib itu adalah suatu peringatan bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Ayat yang keempat. Dan juga melalui kekuatan perbuatannya, Allah memberikan tanah pusaka kepada bangsa itu. Ayat yang ke-6. Bapak Ibu, melalui kebebasan bangsa Israel dari kekejaman orang Mesir, mau menunjukkan betapa Allah mengasihi umatnya. Di mana Allah tidak membiarkan umatnya selama-lamanya menderita. Ia juga melalui penyediaan tanah pusaka di tanah Kanaan untuk ditanami bangsa itu gandum dan anggur, menunjukkan kasih Allah untuk kelangsungan hidup daripada bangsa itu. Allah berjanji kepada mereka bahwa Allah akan melimpahkan rezekinya, akan memberkati tanah mereka jika mereka takut akan Allah. Nah, seperti Allah sanggup memelihara hidup bangsa Israel, Ia juga sanggup memelihara hidupmu, sanggup memelihara hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita setia mengikut Dia. Saya akan mengakhiri khutbah yang singkat ini, bahwa firman Tuhan ini menjelaskan Allah itu Maha Kuasa, dan Ia melakukan perkara-perkara besar untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Allah melalui pernyataan kuasanya. Yaitu yang pertama, bahwa Ia adalah Allah yang adil. Yang kedua, bahwa Ia adalah Allah yang kekal. Dan yang ketiga, bahwa Ia adalah Allah yang pengasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kalau Engkau meyakinkan kami melalui firman-Mu hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang adil, bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah ikat janji, dan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, yang memelihara hidup kami. Yakinkan kami ya Allah. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu Bapak Ibu di khotbah epistel minggu depan. Amin.